Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini, NH Hasbuana Reaction. Di video kali ini guys, aku bakal mengajak kalian mau react nih guys. Ini kemarin lagi viral di media sosial ya, tentang Upin Ipin nih guys. Siapa nih yang suka nonton Upin Ipin? Halo, pasti banyak yang suka nonton Upin Ipin ya. Ipin Ipin atau Upin Ipin? Sama aja ya enggak sih? Sama aja ya guys, yang namanya ini adalah animasi dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ini memang sangat banyak tertarik ya anak-anak Indonesia, bahkan orang dewasa juga suka menonton Upin Ipin guys. Ini kemarin viralnya ini di media sosial ada informasinya Gubernur Bali mungkin mengatakan untuk tidak menonton Upin Ipin. Itu sih ya. Tapi kita lihat dalam video ini guys, gimana reaksi mereka apabila Gubernur Bali ini mengatakan mungkin untuk tidak menonton Upin Ipin lagi. Kenapa seperti itu? Pasti ada hal-hal yang baik yang mau disampaikan oleh Gubernur Bali guys. Ya namanya dia gubernur, pemimpin daerah di sana, ya terserah dia mau apa ya gitu. Dia mau berpendapat apa, apakah diterima masyarakat ataupun tidak. Dia itu mungkin mengeluarkan pendapat gitu. Apakah nanti masyarakat menerimanya, ya kita lihat nanti seperti apa gitu. Sama-sama kita react kali ini ya guys. Jangan berpikiran negatif sebelum menonton video ini. Oke, ini dia videonya. Kenapa Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, minta generasi muda di Bali untuk nggak nonton Upin Ipin? Kenapa lagi sih ini? Lagian dia sekarang kalau gue tanya, tayangan khusus anak-anak di TV Indonesia, pilihannya apa lagi coba? Saya mau bicara tentang Selamat Tinggal Upin Ipin. Selamat Jadi Tinggal. baru-baru ini Pak Wayan bilang, jangan nonton Upin Ipin ke generasi muda di Bali. Soalnya dibanding Upin Ipin, dia bilang, mending kita memproduksi karya yang berakar dari tradisi dan budaya kita. Dan Bali punya kekayaan budaya itu. Salah satunya ada film Jayaprana Layon Sari. Sebenarnya Pak Wayan baik sih, nggak salah juga. Tapi mungkin Pak Wayan bisa bantu kita nih untuk mendorong industri kreatif buat bikin lebih banyak film anak-anak yang tentu berlatar belakang budaya lokal. Emang butuh kerjasama dari banyak pihak sih. Tapi ya, lagian sekarang pilihan acara di TV buat anak-anak kayaknya terbatas ya. Antara sinetron, gosip, atau azab. Upin Ipin juga kayaknya masih aman deh buat ditonton. Mendingan Upin Ipin daripada gimmick di TV kan. Kesian Upin Ipin, nggak salah apa-apa tapi kena semprot. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Jadi ini tuh Gubernur Bali meminta agar generasi muda Bali nggak nonton lagi Upin Ipin. Ya dikurangin lah. Kurangin lah. Mungkin karena apa? Karena memang Nilai-nilai budaya Balinya tidak ada. Ya jelas dong, ya kan? Jadi Upin Ipin belajar dengan Jerry nggak ada. Karena budaya Balinya nggak ada katanya ya. Bapak bilangnya kalau nonton Jayaprana aja gitu loh, yang bisa menjadi lebih ada inspirasi hidupnya gitu loh Pak. Upin Ipin nggak ada inspirasi hidup. Ada dong harusnya. Iya, Upin Jangan nemenin netizen. Di mana? Di sore-hore. Oke, kita lanjut guys. Pencipta siri animasi Upin dan Ipin Pencipta menepis siri kritikan animasi Gubernur Upin dan Bali Ipin. Wayan Koster Gubernur yang menggesa Wayan pelajar Koster. negaranya tidak lagi menonton rancangan populer itu. Pengarah urusan Leskopak Burhanuddin Mat Razi menegaskan semua pihak termasuk Wayan tidak perlu bimbang kerana Upin dan Ipin syarat dengan nilai timur dan pengajaran sesuai dalam kehidupan. Yang kita tunjuk semua budaya timur, dia nak budaya macam mana lagi? Indonesia tu besar tau tak? Indonesia tu kalau besar. Kalau tengok orang sebelah Riau semua tu orang Melayu, dia memang suka belah Jawa pun. Betul. Dia tahu. Riau, Sumatera juga Melayu ada semua orang dah Ada juga budak-budak Melayu. semua dah cakap Melayu. Dia ada orang risau. Upin Ipin ni kan banyak bagi pengajaran. Dia kata nak tengok cerita pun tengok sinetron. Kalau you tengok komen-komen dekat dia punya press ke apa tu, orang Indonesia mesti marah dengan dia. Burhanuddin mengulas gesaan Wayan supaya pelajar negara itu mengutamakan filem dan kartun tempatan berbanding Upin dan Ipin yang berasal dari Malaysia. Di sebalik gesaan itu, Burhanuddin yakin tayangan Upin dan Ipin tidak akan terjejas di negara jiran selepas menerima jaminan daripada stesen televisyen di sana. Kalau dia ada masalah apa ke, stesen TV sana mesti dah advice dia orang. Kalau ni tanya dia orang tak ada apa pak. Because di Indonesia penonton Upin ni bukan macam di Malaysia. Malaysia budak-budak. Sana all the family tengok.
Leskopak yang menerbitkan siri animasi popular itu mempunyai 17.9 juta pengikut di YouTube dan menjadi saluran pertama di Malaysia, meraih Diamond Play Button dengan 9 bilion jumlah tontonan setakat 2023. Okey. Halo guys, Tanya. Halo. saya petik berita ni daripada Bernama News. Indonesia Gubernur Bali minta pelajar berhenti tonton Upin dan Ipin. Dan sememangnya Upin dan Ipin ni memang famous di Indonesia sejak beberapa tahun ni, mungkin dalam sekitar 10 tahun terakhir. Beberapa tahun yang lalu lah ya. Pada saya masyarakat Indonesia secara umumnya tidak masalah dengan ini, sebab sesuatu karya sama ada kartun, sama ada perfilman, dunia layar lebar, ia adalah satu bentuk hiburan yang secara individu suka. Mungkin ada sesuatu yang menarik bagi penonton-penonton. Pada saya tak nak Gubernur Bali punya sentimen ni lah kan. Cuma saya nak beritahu bahawa dalam dunia universal ni, dunia perfilman apa semua, tidak ada sekatan oleh mana-mana pihak. Contohnya masyarakat kita satu ketika dulu, bahkan sekarang pun mungkin masih ada, suka menonton Tom and Jerry, Donald Duck dan banyak lagi kartun-kartun yang kita tonton. Itu bukan budaya kita guys. Bukan budaya Indonesia dan juga bukan budaya Malaysia. Doraemon misalnya, itu daripada Jepun guys. Doraemon banyak lagi. Dan of course dalam dunia entertainment ini memiliki pasaran masing-masing. Jadi orang suka, orang tengok. Jadi saya tidak terpengaruh untuk mengecam dan sebagainya. Bahkan di dalam konteks Indonesia dan Malaysia, dua negara ini saling bekerjasama dalam industri yang mempunyai pasaran potensi yang besar. Pangkarya daripada Indonesia datang ke Malaysia. Contohnya baru ini dalam backstage Rina Nose, sangat mendapat sambutan hangat, sambutan yang luar biasa di Malaysia, dan termasuk juga yang lain-lain. Begitu juga artis Siti Nurhaliza misalnya mendapat sambutan yang luar biasa, yang hangat juga di Indonesia, mempunyai jutaan peminat barangkali di Indonesia. Jadi dalam aspek budaya, saya fikir bukan sesuatu yang mudah untuk kita pecahkan, tetapi sepatutnya lebih kita pereratkan supaya pertama sekali Malaysia dan Indonesia adalah sebuah negara serumpun dan mempunyai akar budaya yang tidak jauh berbeza. Jadi guys, kita sebagai rakyat Malaysia, kita saling mendukung sahabat kita dari Indonesia, dan saya rasa begitu juga teman-teman dari Indonesia mempunyai support yang baik terhadap Malaysia. Jadi dunia entertainment bukan dunia rasis. Okay guys, itu saja. Bye, terima kasih. Syabas Gubernur Bali di atas semangat patriotik anda yang menyuruh agar anak-anak Indonesia menyokong filem tempatan Indonesia. Ternyata inilah kata-kata seorang pemimpin berjiwa nasionalisme yang utamakan produk negara sendiri. Cukup berbeza kalau nak dibandingkan dengan Malaysia yang lebih gemar mempromosi sinetron Indonesia, memainkan lagu-lagu Indonesia di merata tempat, siap akur Indonesia itu abang besar Malaysia. Bahkan siap tayangkan hari sambutan kemerdekaan Indonesia secara langsung di saluran Astro. Ada yang perasan tak semalam? Tak apa, jangan terkejut, sebab kita memang ada krisis identiti. Itu semua pun kita dah sedia maklumkan. Kepada penduduk Bali, saya ingin katakan bahawa anda semua beruntung mempunyai seorang gubernur yang cintakan tanah air sendiri. Oh ya, saya harap Gubernur Bali juga dapatlah bertegas dengan pelancong asing yang kelihatan semakin biadab pada penduduk Bali. Kalau anda bersetuju dengan apa yang Gubernur Bali ini perkatakan, kasih follow satu kali, dan kalau tak setuju, kasih komen sikit. Ya, namanya dia gubernur, terserah dia mau
berbuat apa ya untuk generasi muda yang ada di sana gitu guys. Makanya orang pun nggak berani berkomentar hal-hal yang negatif gitu guys, karena lihatlah seperti apa di Bali sana gitu. Terus kita lihat lagi ya, Gubernur Bali halang generasi muda generasi. tonton animasi Upin Ipin. Biar betul. Korang pernah dengar tak peribahasa Melayu, biar mati anak jangan mati adat? So maksud peribahasa ini adalah pantang dan larangan melanggar adat nenek moyang, iaitu jika anak sendiri melanggar adat atau undang-undang, dia mestilah dihukum. Baru-baru ini dah viral di negara seberang apabila Gubernur Bali daripada Indonesia iaitu Wayan Koster menyeru agar generasi muda di Bali tidak menonton rancangan animasi daripada Malaysia iaitu Upin dan Ipin demi menjaga nilai budaya Bali dan juga budaya luar. Beliau berkata daripada menonton siri animasi buatan negara jiran, lebih baik menonton karya budaya sendiri sekaligus mengangkat budaya tempatan. Lebih baik kita bangunkan produksi animasi yang mengangkat tradisi dan juga budaya kita. Tanah Bali memiliki kekayaan budaya untuk diangkat di dalam rancangan animasi tempatan, katanya lagi. Bagaimanapun, kenyataan Gubernur Bali itu mengundang pelbagai reaksi negatif daripada negara kita sendiri, bahkan negara jirannya yang menganggap ia tak logik dan juga tak wajar. Min faham niatnya buat larangan tersebut bukanlah sebab konten kita ni tak bagus ke apa ke, cumanya nak lebih mengangkat karya mereka sendiri dan juga untuk orang kata tidak meninggalkan budaya Bali. Apa-apa pun bagi Min, budaya murni Nusantara adalah apabila kita saling menghargai dan juga menyanjungi di antara satu sama lain. Bahkan boleh dikatakan populariti siri kartun animasi Upin Ipin inilah yang mengeratkan lagi hubungan antara dua negara ini. Baiklah, sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, share. Oke guys ya, ada benarnya sih yang disampaikan oleh Mbak ini dan juga Gubernur Bali ya. Pasti ada tujuannya dong kenapa Gubernur Bali mengatakan hal tersebut. Karena itulah kita lihat Gubernur Bali ingin mengangkat budaya-budaya yang ada di Bali itu. Gubernur Bali ingin melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sana itu guys. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya sebelum kita lihat apa langkah selanjutnya gitu. Walaupun banyak komentar-komentar negatif dari negara tetangga kita guys, itu hal yang wajar ya, karena sinetron dan musik Indonesia mereka sangat sukai guys. Makanya mereka banyak yang berkomentar negatif tentang perkataan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali ini gitu. Seperti itulah ya guys himbauan Gubernur Bali untuk rakyatnya. Terus dari negara tetangga harus terima juga dong apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali ini. Walaupun masih banyak di antara mereka yang berkomentar negatif gitu. Tapi itu sih hal yang wajar, namanya juga media sosial. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya. Tapi menurut aku guys nggak masalah sih film animasi Upin Ipin ini ditayangin di Indonesia, nggak masalah sih. Toh masih banyak orang Indonesia ataupun anak-anak Indonesia yang suka menonton Upin Ipin ini. Terus teman-teman yang nonton video ini, gimana menurut pendapat Anda tentang animasi Upin Ipin yang ditayangin di Indonesia? Dan Gubernur Bali mengatakan untuk tidak menonton Upin Ipin lagi. Gimana pendapat kalian? Teman-teman, berikan pendapat ataupun argumentasi Anda di kolom komentar. Sekian kita react video kali ini. Mohon maaf jika ada kataku yang salah dan yang kurang tepat dan menyinggung pihak salah satu di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.